Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam dan teman-teman seperjuangan sekalian, izinkan kami dari kelompok 6A untuk menyampaikan materi Ilmu Kalam yang berjudul Pokok Pemikiran Teologi Indonesia dari Harun Nasution dan HM Rashidi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 6A yang beranggotakan 1. Teddy, 2. Alfia Rahesti, dan yang ketiga yaitu Hilmi Fatur Rashid. Berikut adalah materi yang kami akan sampaikan. Perkenalkan, saya Teddy dengan NIM 21411040296. Di sini saya akan menjelaskan tentang Harun Nasution. Siapakah Harun Nasution? Harun Nasution adalah guru besar filsafat Islam, adalah putra keempat Abdul Jabbar Ahmad dan ibunya yang merupakan seorang keturunan Mandailing, Tapanuli Selatan. Harun Nasution dilahirkan di Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1919. Sejak kecil, Harun Nasution dikenal gemar mendalami ilmu agama. Kecerdasan dan semangatnya mencari ilmu menjadi spirit utama hidupnya. Pendidikan formal beliau dimulai dari sekolah Belanda HIS selama 7 tahun. Dari sana, Harun belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan umum. Sedangkan pendidikan agama beliau diperoleh dari lingkungan keluarganya. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya di MIK, Modern Ismaitese Quick School di Bukit Tinggi pada tahun 1934. Pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau juga kuliah di Universitas Amerika juga di Mesir. Pendidikannya kemudian dilanjutkan di McGill, Kanada pada tahun 1962. Kemudian setibanya beliau di tanah air pada tahun 1969, Harun Nasution langsung mencemplungkan diri dalam bidang akademis dengan menjadi dosen di IAIN Jakarta atau IKIP Jakarta dan juga pada Universitas Nasional. Beliau menjadi tokoh sentral dalam memperkenalkan teknologi tradisional di Indonesia, khususnya di lingkungan IAIN. Sentralitas Harun Nasution tentu banyak ditopang kapasitas intelektualnya. Kemudian, pokok pemikiran Harun Nasution. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Kemudian dengan akal, selain dapat membedakan yang baik dan buruk, juga dapat mengetahui bahwa manusia wajib berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Dan yang terakhir, dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal dalam Islam diperintahkan oleh Al-Quran. Bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis baik dari kalangan muslim maupun non-muslim yang berpendapat bahwa Islam adalah agama rasional. Baik, selanjutnya
Saya Alfiana Esti dengan NIM 2141104020097 akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu pembaharuan teologi Islam. Yang pertama, pembaharuan teologi pada dasarnya dibangun oleh asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam adalah disebabkan ada yang dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum moderalis pendahulunya, Muhammad Abduh Rashidi Al-Afghani dan lain-lain, yang mengandang perlu kembali pada teologi Islam yang sejati. Yang kedua yaitu ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dalam teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Yang ketiga, dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teori moderasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam khazanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Hubungan akal dan wahyu. 1. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal akan tetap tunduk kepada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu dan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi yang dipertentangkan dalam sejarah. Pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga. Jadi yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain. Selanjutnya yaitu, siapakah H.M. Rashidi? Haji Muhammad Rashidi lahir di Kota Gede, Yogyakarta 20 Mei 1915. Rashidi merupakan sosok yang berjasa terhadap lahirnya bangsa Indonesia. Tercatat beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia pada Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II. Rashidi merupakan lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Mesir yang melanjutkan ke Paris dan kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Kairo, Mesir. Pada tahun 1938, Universitas Sorbonne, Paris, Dr. 1956 menjadi guru di Islamic Middlesex School atau Pesantren Luhur Surakarta dan Surakarta 1939 sampai 1942 dan menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Direktur Kantor Rabita Alam Islami Jakarta. Ya, baik. Perkenalkan, saya Hilmi Fathur Rashid dengan NIM 214110402099. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok pemikiran H.M. Rashidi. Dengan ada beberapa poin, yaitu yang pertama poin kedudukan akal dan fungsi wahyu dalam Islam, yang kedua yaitu perdebatan ilmu kalam dan teologi, yang ketiga adalah tema-tema ilmu kalam, dan yang keempat yaitu adalah hakikat iman. Ya, pada poin pertama yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu dalam Islam. Tentang akal, beliau berpendapat bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aliran eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme dalam filsafat barat. Dan pada poin kedua yaitu perdebatan ilmu kalam dan teologi.
Rasyidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rasyidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Selanjutnya, Rasyidi menelusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, orang barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau ilmu kalam karena mereka tidak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua perkataan, yaitu theo atau dalam kata lain theos artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Jadi teologi berilmu tentang ketuhanan. Adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu dari Tritunggal atau Trinitas. Namun kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan atau yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Ya, poin ketiga yaitu tema-tema ilmu kalam. Tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rasyidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rasyidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Dan poin terakhir yaitu hakikat iman. Pada bagian ini merupakan kritikan Rasyidi terhadap deskripsi imam yang diberikan Nurcholish Majid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap ini disebut takwa. Takwa diperkuat dengan kontak yang kontinu dengan Tuhan. Apresiasi ketuhanan menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh, sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya manusia dengan Tuhan. Menanggapi pernyataan di atas, Rasyidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dengan dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Perlu dijelaskan di sisi bahwa bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai. Mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang. Jadi yang lebih penting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Berikut merupakan daftar pusaka dari materi yang kami sampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.